Biosintesis asam amino berhubungan dengan jalur metabolisme, baik pada proses glikolisis, gluconeogenesis maupun pada siklus asam sitrat. Dari jalur glikolisis akan dihasilkan histidin, fenilalanin, triptofan, tirosin, serin, sistein, glisin, alanin, valin, dan leusin. Sementara dari siklus asam sitrat akan terjadi biosintesis aspartat, asparagin, lisin, metionin, treonin, sistein, isoleusin, glutamat, arginin, glutamin, dan prolin. Mari kita lihat reaksinya satu persatu. Oksaloasetat pada siklus asam sitrat bereaksi dengan glutamat dengan bantuan enzim aspartat transaminase, menghasilkan aspartat dan melepaskan alfa-ketoglutarat. Sementara asparagin disintesis karena transfer ATP nitrogen amida pada glutamin ke aspartat yang dikatalisis oleh asparagin sintase. Aspartat yang telah kita peroleh pada reaksi sebelumnya bertindak sebagai prekursor untuk sintesis lisin, metionin, dan treonin. Aspartat dirubah menjadi beta-aspartil fosfat dengan melibatkan perubahan ATP menjadi ADP yang dikatalisis oleh aspartat kinase. Pirufat mensintesis alanin dengan reaksi transaminasi. Pirufat juga bertindak sebagai prekursor untuk mensintesis isoleusin, valin, dan leusin. Pirufat bereaksi dengan alfa-ketobutirat melalui 3 tahapan reaksi menghasilkan alfa-ketobeta metilvalerat yang kemudian diubah menjadi isoleusin. Pirufat dan pirufat bereaksi melalui 3 tahap menghasilkan alfa-ketoisovalerat yang dapat diubah menjadi valin dan leusin. Kita ketahui bahwa glutamin dan glutamat terbentuk dari siklus asam sitrat alfa-ketoglutarat. Atom karbon pembentuk prolin dan arginin juga berasal dari alfa-ketoglutarat yang telah diubah menjadi glutamat. Ketiga asam amino ini diperoleh dari jalur glikolisis, di mana 3 fosfogliserat diubah menjadi 3 fosfohidroksipirufat dengan bantuan enzim 3 fosfogliserat dehidrogenase. Selanjutnya, 3 fosfohidroksipirufat diubah menjadi 3 fosfoserin dengan bantuan enzim fosfoserin transaminase. Kemudian 3 fosfoserin diubah menjadi serin dengan bantuan enzim 3 fosfoserin fosfat. Serin yang telah terbentuk akan bereaksi dengan tetrahidrofolat menghasilkan glisin, yang mana reaksi ini dikatalisis oleh enzim serin hidroksimetiltransferase. Serin juga dapat bereaksi dengan asetil-CoA membentuk asetilserin yang kemudian akan diubah menjadi sistein. Reaksi ini dikatalisis oleh serin asetiltransferase dan asetilserin sulfihidrilase. Korismat yang merupakan turunan dari sikimat menjadi kunci sintesis asam amino aromatik. Jalur sikimat dan korismat dimulai dari kondensasi fosfoenolpirufat dan eritrose 4-fosfat untuk membentuk gula berkarbon 7 dan fosfat inorganik. Selanjutnya korismat akan membentuk triptofan melalui 6 tahapan reaksi. Korismat juga akan membentuk fenilalanin dengan terlebih dahulu mengubah korismat menjadi prepenat, kemudian menjadi penilpirufat, baru kemudian menjadi fenilalanin.
Untuk menghasilkan tirosin, korismat yang telah bereaksi dengan korismat mutase menghasilkan prepenat akan bereaksi dengan prepenat dehidrogenase membentuk 4-hidroksi penil pirufat yang kemudian bereaksi dengan glutamat melepaskan alfa ketoglutarat menghasilkan tirosin. Biosintesis histidin melibatkan 10 tahapan yang dimulai dari reaksi kondensasi antara ATP dan derivat ribosa sehingga terbentuk fosforibosil pirofosfat. Fosforibosil pirofosfat ini diubah menjadi fosforibosil ATP. Selanjutnya dengan melalui 3 reaksi menghasilkan imidazol gliserol fosfat yang kemudian diubah menjadi histidin melalui 5 tahapan reaksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi biosintesis yang menggunakan asam amino sebagai prekursornya. Untuk yang pertama yaitu produk berasal dari glutamat, glutamin, dan aspartat. Glutamat dan aspartat merupakan golongan amino donor dalam reaksi transaminasi. Glutamin dan aspartat juga diperlukan sebagai prekursor di kedua sintesis purin dan piridin. Nah, untuk yang selanjutnya yang kedua yaitu produk berasal dari serin dan glisin. Glisin dan succinil-CoA merupakan prekursor utama dalam jalur yang mengarah ke polyphenylheme dan klorofil. Glisin juga diperlukan dalam biosintesis purin. Nah, untuk yang ketiga selanjutnya yaitu sintesis oksida nitrat dari arginin. Asam amino sebagai prekursor metabolik adalah peranan arginin sebagai substrat untuk sintesis oksida nitrat dengan menggunakan enzim oksida nitrat sintase mengkatalis pembentukan oksida nitrat setrulin dari arginin.